Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Cak Krisna Art. Kali ini saya akan sharing tentang sebuah studi kasus. Studi kasus di mana kita memiliki sebuah data dari sebuah rental mobil dengan target pengembalian pada sebagaimana data tipe ini dan data aktual pengembalian sebagaimana data di kolom ini, di kolom C. Kemudian kita diminta untuk memberikan keterangan apakah mobil di rental tersebut dikembalikan dengan terlambat atau tidak. Keterangan itu seperti pada kolom D ini. Nah, karena ini sebuah studi kasus, jadi kita santai saja ya untuk pembahasannya. Oke, bagaimana sih kita bisa mendapatkan data seperti ini? Langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita perlu membuat kolom-kolom seperti ini, kolom-kolom panjang seperti ini, untuk bisa membuat sebuah keterangan yang seperti ini. Jadi terlambat sekian 1 jam 58 menit 44 detik, terlambat 2 jam 53 menit sekian detik, dan seterusnya. Oke. Ya, kita langsung saja mulai. Pertama di sini kita kurangi aktual pengembalian dengan target pengembalian untuk mendapatkan nilai berapa lama sih dia terlambat. Di sini kita gunakan rumus ABS ya, karena nanti ada yang tidak terlambat maka nilainya negatif. Jadi supaya semuanya positif kita pakai rumus ABS. Oke, aktual pengembalian dikurangi dengan target pengembalian. Nah, karena ini bentuknya jam, kita kalikan dengan 24 ya. Oke, 1,98 jam. Oke, kita copy. Ini adalah nilai keterlambatan kita dalam bentuk desimal ya. Jadi bukan 1 jam 98 menit bukan ya, tapi 1,98 jam. Begitu juga dengan yang di sini, bukan 3 jam 0,1 menit tapi 3,01 jam. Oke, selanjutnya di kolom E ini kita beri keterangan apakah dia terlambat atau tidak. Kita gunakan rumus if ya. If jika aktual pengembalian lebih kecil dari target pengembalian, artinya tidak terlambat ya, maka biarkan saja, kita kosongi. Tapi jika aktual pengembalian tidak lebih kecil dari target pengembalian, artinya lebih besar ya, kita beri dia keterangan terlambat ya, kurung tutup, kita enter ya, terlambat. Kemudian kita copy datanya ke bawah. Oke, yang ini tidak terlambat, yang ini tidak terlambat, yang ini tidak terlambat, di sini terlambat. Nah, karena data nilai di sini tadi bukan menit tapi dalam satuan desimal, kita perlu mengkonversi nilai ini menjadi ke dalam bentuk menit supaya kita bisa punya format 1 jam 58 menit. Nah, caranya adalah dengan mengkalikan nilai di terlambat ini dikali 60. Kenapa 60? Karena dalam 1 jam kan 60 menit. Jadi nilai di kolom D ini kita kalikan dengan 60. Oke, sekarang kita punya data keterlambatan dalam hitungan menit. Ya. Kemudian kita mau ambil jumlah jam karena di sini adalah 1, 2, 5 jam sekian menit ya. Kita mau mengambil data di sini tapi pada bagian depannya saja ya, pada bagian depannya saja. Sebenarnya bisa kita gunakan langsung rumus left seperti ini ya, left 1 ya, karena nilai-nilainya ada di urutan ke-1 semua. Kita tutup, enter. Nah, tapi cara ini tidak akan berfungsi ketika di sini misalkan saja terlambatnya itu 12 jam 12,50 jam.
Oke ya, dia di sini hanya akan mengambil nilai angka satunya, sedangkan angka 2-nya di urutan kedua tidak diambil. Ya, kita kembalikan. Jadi di sini perlu ada rumus tambahan. Rumus tambahan apa yang bisa kita sebutkan di sini? Kalau kita perhatikan keteraturan data di sini, nilai yang akan kita ambil adalah nilai sebelum desimal, sebelum titik. Maka kita perlu mengetahui di mana atau pada urutan keberapa titik itu berada. Caranya dengan kita langsung masukkan di sini ya rumusnya ya. Kita find kita cari karakter titik di sini. Kita hilang dulu. Nah, ketemu ya. Jadi misalkan nanti di sini nilainya adalah 12,50 menit, akan terambil 12,5. Nah, mengapa tanda titiknya ikut? Karena yang kita hitung tadi adalah 2. Dia find ini, find di, jadi rumus sintaksnya, teksnya, 6 casnya, find kita find titik D2 itu adalah nilainya 2, maka di sini perlu kita kurangi dengan nilai 1. Nah, misalkan di sini nilainya 12,50 menit, 23,50 menit, sorry. Yang terhitung tetap 23-nya. Misalkan juga di sini 300,40, yang terhitung adalah tetap 300-nya. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi find untuk mencari di urutan keberapa titik itu berada, karena dia nilainya di nomor urut kedua, perlu kita kurangkan dengan 1. Oke ya, begitu logikanya ya. Kemudian kita mau menghitung jumlah menit. Jumlah menit di sini yang dimaksud adalah jumlah menit pada seperti misalkan 1 jam 58 menit. Yang kita cari adalah 58 menitnya, atau 53 menitnya, atau 18 menitnya. Itu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengurangi jumlah menit yang di sini dikurangi dengan jumlah jam yang ada. Sorry, kita kasih baru ya. Jumlah jam yang ada dikali 60. Artinya 118 menit di sini dikurangi dengan 60 dikali 1 di sini. Oke, berarti dia 59 menit. Ya, logikanya seperti itu ya. Jadi jumlah menitnya, nilai di sini dikurangi dengan 60. Itu adalah sisa menitnya. Kita copy ya. Oke. Ini 1 jam kalau kita ini dalam menit, dalam waktu cepat kita bisa tahu, oh ini 1 jam sekian menit. Oh, ini 1 jam 26 menit sekian. Gitu ya. Ini maksudnya seperti itu ya rumus ini ya. Oke. Selanjutnya, keterlambatan dalam jam. Kita satukan nilai jam di sini dengan menit supaya ketemu bentuk 1 jam 58 detik. Oke, kita gunakan tanda N sini, kemudian kita tambahkan karakter DT2, kita tutup lagi karena ada karakter, kita tambahkan lagi tanda N, kita pilih jumlah. Nah, karena ini angka, maka dia akan muncul 58 sekian ya. Kalau kita mau mengkonversinya menjadi cukup 58 saja, kita bisa tambahkan rumus pada H2 ini 59 sekian, klik di sini. Up, koma, 0. Ya, jadi ya 1 jam 98 menit. Oke. Di sini keterangan akhir dengan bantuan semua ini, kita tinggal menambahkan rumus
Jadi yang terlambat kita biarkan ya. Sebenarnya bisa kita pakai rumus seperti ini, misalkan terlambat, kemudian kita langsung gabungkan n di sini. Ya bisa. Tapi ketika kita tarik data seperti ini, maka dia akan, apabila dia ada nilainya, dia di sini akan muncul nilai 1.1 di sini dan tidak rapi ya. Nah, supaya dia rapi, kita bisa pakai rumus if. Ya, sama dengan if di sini sama dengan terlambat, ya, maka tambahkan terlambat dan di sini. Tapi jika tidak terlambat, biarkan kosong. Ya, sorry terlalu panjang tadi kopinya. Oke ya. Nah, supaya terlihat ada spasinya, kita bisa tambahkan di sini tanda petik, spasi, tanda petik, tanda n lagi. Oke. Oke, jadi yang tidak terlambat tidak ada keterangannya. Ya. If ini bisa juga seperti kalau tadi if-nya yang kita jadikan acuan adalah keterangan, tapi bisa juga seperti ini. Jika aktual pengembalian lebih kecil dari target pengembalian, artinya dia terlambat ya, maka kita kosongkan. Tapi jika tidak, maka koma, tanda petik, spasi, tanda petik lagi, dan kita gabungan lagi di sini. Jadi pada bagian ini kita punya dua cara ya. Yang pertama kita pakai if-nya, kita pakai logika di sini terlambat atau tidak. Selanjutnya berikutnya kita pakai logika apakah di sini lebih besar atau lebih kecil dari nilai di sini. Jadi begitu cara pertama, ini agak panjang dan banyak menggunakan rumus-rumus kombinasi. Ini cara yang panjang dan kurang efisien ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke cara kedua. Cara kedua ini lebih ringkas sebenarnya, tapi nanti kita akan lihat apakah efisien atau tidak. Oke, pada kolom keterangan ini sama, kita tentukan aja keterlambatan dengan rumus if ya, sama if jika aktual pengembalian lebih kecil dari target pengembalian, maka dia tidak terlambat, kita kosongkan. Tapi jika tidak, maka terlambat. Ya. Sama ya, caranya seperti yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya di sini langsung bisa kita kurangkan dengan di sini aktual pengembalian kita kurangkan dengan target pengembalian. Nah, karena di sini nilainya jam, dalam bentuk jam, ketika kita tarik ke bawah, untuk yang nilainya minus, nilainya negatif, yang hasilnya negatif, yang tidak terlambat, akan tidak terbaca seperti ini. Oke, karena itu perlu kita tambahkan juga rumus ups di sini. Oke ya, langsung jadi ya, lebih sederhana dari tadi ya. Kita tambahkan juga keterangan akhir di sini. Dan tanda petik kita beri spasi supaya ada jarak, dan lagi. Nah, kembali lagi ya, di sini caranya masih kita harus melakukan round up di sini karena dia nilainya angka. Malah kita mau dia ya. Oke. Seperti ini. Terlambat satu. Jadi cara kedua ini lebih cepat pada bagian ini. Tapi pada keterangan akhir dia akan menemui kendala
seperti ini, ya. Kemudian terakhir cara yang paling cepat ya, cara paling cepat dan ini cara yang dianjurkan. Oke, oke. Kita hanya perlu satu kolom saja. Kita hanya perlukan satu kolom saja dengan if yang sudah kita lakukan di awal tadi plus rumus teks, fungsi teks ya, maka akan jadi sebuah data seperti ini. Oke ya. Bagaimana caranya? Seperti ini ya. Kita gunakan logika, tetap kita gunakan logika if ya, sama dengan if jika aktual pengembalian lebih kecil dari target pengembalian, tidak terlambat ya, kita biarkan kosong. Ya. Tapi jika tidak, maka kita tuliskan dulu pengembalian ya. Pengembalian spasi buka plus. Nah, di sini kita langsung pakai fungsi teks ya. Teks. Nilainya, kita masukkan nilainya. Nilainya adalah aktual pengembalian dikurangi target pengembalian, koma, formatnya, karena ini formatnya dalam bentuk jam, maka formatnya adalah hour, menit, betul. Kita enter. Oke ya. Oke, mudah kan teman-teman? Jadi kita hanya perlu fungsi if jika dia benar, nilainya kosong, dan rumus teks. Jadi dengan rumus ini kita tidak perlu berputar-putar seperti ini, yang mencari menitnya, mencari jamnya, mengambil menitnya, mengambil jamnya, tapi kita cukup pakai teks, kurangkan nilainya, kemudian jadikan dalam bentuk jam dan menit. Ya, saya copy ke bawah ya. Nah, yang tidak terlambat tidak akan dihitung. Oke ya, jadi di sini kita pakai rumus teks. Kalau kita keluarkan dari rumus ini sebenarnya seperti ini. Teks. Kita kurangkan ya. Jadi, jam, menit, detik. Nah, oke, mudah dipahami kan teman-teman? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.